Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Lutfi Firdaus dari kelompok 3. Di sini saya bersama Fajar Iksan Firdaus dan Muhammad Al-Hadad. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Tujuan pembelajaran 1. Aliran melingkar kegiatan ekonomi. 2. Permintaan individu dan permintaan pasar. 3. Fungsi permintaan dan kurva permintaan. 4. Pergeseran kurva permintaan. 5. Penawaran individu dan penawaran pasar. 6. Fungsi penawaran dan kurva permintaan. 7. Pergeseran kurva penawaran. Ke-8. Keseimbangan pasar atau equilibrium. Ke-9. Perubahan keseimbangan. Kuantitas yang diminta atau quantity demanded, jumlah atau dalam berbagai unit suatu produk yang akan dibeli oleh rumah tangga pada periode tertentu. Jika rumah tangga tersebut bisa membeli semua yang diinginkannya pada harga pasar tertentu. Harga dan kuantitas yang diminta atau schedule permintaan atau daftar permintaan. Tabel yang memperlihatkan beberapa banyak suatu produk akan dibeli oleh suatu rumah tangga pada harga yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Iksan Firdaus. Saya dari kelas 02 SMJP 001. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Iksan Lutfi Firdaus tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke. Saya di sini akan mempresentasikan melanjutkan beliau kurva permintaan. Grafik yang mengilustrasikan atau menggambarkan beberapa banyak produk tertentu yang akan diminta atau dibeli oleh rumah tangga pada harga yang berbeda, termasuk misalkan tabel yang tadinya dari 15.000 turun sehingga 50 drastis turun ke bawah. Oke. Hukum permintaan, the law of the demand. Hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bila harga naik, jumlah barang yang diminta menurun. Bila harga turun, jumlah barang yang diminta menaik dan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam pasar produk, yaitu keputusan rumah tangga atau masyarakat tentang kuantitas, output atau produktif tertentu yang akan dimintanya tergantung dari sejumlah faktor-faktor meliputi, yaitu harga produk atau barang itu sendiri. Kedua, pendapatan yang tersedia pada rumah tangga tersebut. Ketiga, jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga tabungan. Keempat, harga produk lain yang berkaitan erat dengan produk tersebut. Kelima, selera dan preferensi kesukaan rumah tangga tersebut. Keenam, jumlah penduduk. Ketujuh, ramalan mengenai keadaan yang akan datang. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga ini. Efek-efek faktor bukan harga terhadap permintaan juga. Jadi satu, pendapatan lain, kekayaan para pembeli. Pendapatan income, jumlah semua upah, gaji, laba, pembayaran bunga atau sewa, dan bentuk penghasilan lain yang diterima oleh suatu rumah tangga pada periode tertentu waktu, dan kekayaan atau network kekayaan bersih. Total nilai ini dimiliki di suatu rumah tangga yang dikurangi nilai untuk utangnya. Kekayaan adalah ukuran simpanan dan sebagainya. Oke. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadad. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dalam pasar produk atau output. Yang pertama, harga barang-barang dan jasa lainnya. Pertama yaitu barang substitusi. Yang kedua, barang komplementer. Adapun barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Bila harga barang tersebut naik, maka permintaan terhadap barang yang lain meningkat. Yang kedua yaitu barang komplementer, yaitu barang yang digunakan bersama dengan barang lainnya. Kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap selalu sejalan dengan permintaan barang yang dilengkapinya. Yang ketiga adalah faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya itu ada 4 macam, yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi atau ramalan tentang masa depan. Yang pertama adalah distribusi pendapatan.
Pemerintah menaikkan pajak orang kaya untuk menaikkan penghasilan, pekerja berpendapatan rendah, pembelian barang berubah atau bertambah. Yang kedua, cita rasa masyarakat. Pada tahun 1960, jarang mobil Jepang digunakan. Tahun 1970, banyak yang digunakan, permintaan mobil berubah. Yang ketiga, jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kesempatan bekerja, banyak orang menerima upah, menambahnya daya beli masyarakat, jumlah barang diminta meningkat. Yang keempat, ekspektasi atau ramalan tentang masa depan. Bila diramalkan harga akan naik, membeli lebih banyak saat ini, permintaan barang meningkat. Sebaliknya, bila ramalan lowongan pekerjaan akan semakin sulit, orang akan berhemat, permintaan barang akan menurun. Pergeseran kurva permintaan atau shift of demand curve. Perubahan kurva permintaan yang berkaitan dengan hubungan baru antara jumlah yang diminta atas suatu barang dengan harga barang itu. Pergeseran terjadi karena perubahan pendapat. Yang kedua, pergerakan di sepanjang kurva permintaan, yaitu perubahan kuantitas yang diminta disebabkan karena adanya perubahan harga. Change in price a good of service leads to change of quantity demand. Change in compression or price of the other good of service. Change in demand, shift of the demand increase.